Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Spindi, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajar dari rumah. Jumpa lagi dengan saya Bu Ima di video pembelajaran PAI. Kali ini kita masih membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah bagian kedua. Nah, kompetensi dasar dan tujuannya masih tetap seperti video sebelumnya. Di video sebelumnya kita membahas 4 tujuan pembelajaran ini, dan kali ini kita akan membahas tentang tujuan kelima sampai nomor 9. Adapun materi yang akan kita pelajari di antaranya adalah yang pertama tentang keistimewaan Al-Quran, yang kedua tentang perbedaan suhuf dan kitab, yang ketiga tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat tentang dalil kitab-kitab Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, apa sih istimewanya Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya? Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Keistimewaannya, yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi, ajaran yang ada di 3 kitab sebelumnya, di kitab Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Keistimewaan yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang terakhir dan terjamin akan kemurnian dan keasliannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjamin, yang menjaga kesucian Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita terima saat ini, yang ada saat ini, itu isinya sama persis dengan Al-Quran di zamannya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kitab-kitab yang lain, Taurat, Zabur, Injil, ketika kita menemukannya di zaman sekarang, di saat ini, itu isinya sudah mengalami perubahan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak seorang pun mampu untuk mendatangkan yang semisalnya, karena Al-Quran ini memakai bahasa Arab yang sangat luar biasa, dan bahkan apabila jin dan manusia itu digabungkan untuk membuat satu ayat saja yang semisal atau serupa dengan Al-Quran, tidak akan mampu membuat yang semisalnya. Yang keempat, membaca dan mempelajari isi dari kitab suci Al-Quran merupakan suatu ibadah dan dihitung sebagai pahala. Nah, betapa baiknya Allah kepada kita, karena dengan membaca dan mempelajari isi Al-Quran kita mendapatkan pahala. Nah, apakah keistimewaan Al-Quran hanya 4 ini saja? Tentu saja tidak, masih banyak keistimewaan Al-Quran yang lainnya yang bisa kalian pelajari sendiri, kalian baca sendiri dari berbagai sumber. Nah, kita lanjut berikutnya. Tahukah kamu apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada kaumnya. Jadi nabi atau rasul yang menerima suhuf itu untuk dirinya sendiri, karena biasanya suhuf itu merupakan jawaban dari persoalan yang terjadi pada saat itu, kebingungan nabi atau rasul pada saat itu. Nah, berikutnya, perbedaan antara suhuf dan kitab. Yang pertama, apabila dilihat dari bentuknya, bentuk suhuf itu lembaran-lembaran, sedangkan bentuk kitab itu lembaran-lembaran yang dijadikan satu kemudian dibukukan, atau nama lain kitab itu biasanya disebut juga dengan mushaf. Yang kedua, masa berlaku. Masa berlaku suhuf terbatas, hanya pada saat-saat tertentu saja, tidak berlaku lama. Sedangkan kitab itu masa berlakunya lebih lama daripada suhuf. Yang ketiga, isi dari suhuf tidak selengkap kitab, tentu saja karena
bentuk suhuf itu lembaran-lembaran dan hanya sedikit isinya, sedangkan kitab isinya lebih lengkap daripada suhuf. Kemudian penyampaiannya. Nah, kalau suhuf ini untuk diri sendiri, maksudnya diri sendiri bukan untuk kita, tapi untuk nabi atau rasul yang menerima suhuf pada waktu itu, untuk diri nabi atau rasul yang menerima suhuf pada waktu itu. Tidak perlu atau tidak diwajibkan untuk diajarkan kepada umat nabi atau rasul yang menerima suhuf pada waktu itu. Sedangkan kitab penyampaiannya itu kepada umatnya, maksudnya nabi atau rasul yang menerima kitab itu wajib menyampaikan isi kitab tersebut kepada umatnya. Selanjutnya, apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah? Apabila kita beriman kepada kitab-kitab Allah, maka yang pertama akan bisa memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu untuk dijadikan pelajaran hidup. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui perilaku yang baik dan buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, tadi hikmah apabila kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Berikutnya adalah dalil mengenai kitab-kitab Allah di dalam Al-Quran. Dalil kitab Taurat ada di Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab atau Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Dalil kitab Zabur di dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Berikutnya dalil kitab Injil di dalam Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kemudian dalil kitab Al-Quran, salah satunya, satu di antaranya ada di Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya, dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, itulah tadi
dalil-dalil mengenai kitab-kitab yang ada di dalam Al-Quran. Dan sekarang adalah tugas kalian. Bacalah dalil tentang kitab-kitab Allah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sudah saya bacakan tadi. Nah, itu kalian baca, kemudian rekam dalam bentuk video. Jangan lupa dilihatkan orangnya ketika membaca. Boleh lihat buku bu? Boleh, yang penting kalian membaca, bukan menghafal. Setelah itu kirimkan video tersebut di Classroom. Nah, penilaiannya adalah ini. Kalau kamu membaca satu dalil, nilaimu berarti 80-85. Kalau kamu membaca dua dalil, nilaimu 86-90 dan seterusnya. Kalau kamu membaca semuanya, kemungkinan bisa jadi nilaimu bisa mencapai nilai 100. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan semoga bermanfaat. Selamat belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.